Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk Setia sudah datang. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون يؤخرهم. Ya, Assalamualaikum. saud Masmu Ustaz. Masmu, sauti Masmu nggak? Masmu Ustaz. Oke. Masya Allah. Tayyib. Tafadhalu. Tak. Ini Pak, Zoom Pak.
Nabda Ustaz. Nabda. Direkam Ustaz ya? Ah, direkam. Bisa nggak direkam? Biar nanti hasilnya Ana minta. Oh bisa Ustaz. Oke. Tapi di sini kayak terpotong ya Ustaz. Apanya? Ininya apa namanya? Apanya? Layarnya. Kan Masa sih? tadi ini tapi di situ terbagi menjadi 3 Ustaz. Terbagi menjadi 3 ya? Oh, kalau di tab sini 1, jadi 2. Nggak apa-apa lah. Saya. Nah, ini udah 1 nih Ana sendiri nih. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fadal. Ya, Ustaz. Ada kendala tadi Ustaz, masalah teknis. Oke, Masya Fadal Allah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, Masya Allah, bisa bertatap muka lagi dengan beliau. Masya Allah, Ustadz kami di dulu, bukan dulu ya, kemarin lah, beberapa bulan yang lalu, bersama, berkehidupan bersama, di suatu nuansa yang sangat indah lah, pokoknya. Masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini sedikit akan mentadabburi atau mendalami lagi ya tentang fikih birrul walidain ya Ustaz ya. Betul. Betul. Dan sebelum kita masuk kepada materi ataupun penjelasan beliau tentang fikih, kita mungkin memperkenalkan singkat tentang beliau. Masya Allah ini, Masya Allah beliau. Beliau Ustadz Muhammad Setio Nugroho ya Ustaz ya. Iya. Beliau berasal dari Dari mana? Dari Temanggung, tinggalnya di Boyolali. Temanggungnya. Lupa Zat. Kan kalau nggak Tuban, Temanggung, Solo, dekat-dekat situ aja. Jadi mau sebut tadi Temanggung agak ragu. Ya, Gitu. itu udah tua, belum nikah tapi udah lupa. Enggak, Zat. Cuma ini aja, itu mancing aja Zat. Mancing. Likai ini ya, nafro. Biro aku. Oke, gak nuas kan? Tamam Zat, tamam. Iya, betul. Beliau menamatkan S1 di Sudan ya beliau. Iya. Dan telah menamatkan S2-nya juga di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Masya Allah. Beliau banyak memahami dan banyak mengkaji yang berkaitan dengan buku-buku fikih dan lain sebagainya terus. Dan pada kesempatan malam ini tanpa berpanjang kata, langsung saja kita berikan kepada beliau hak beliau untuk memberikan kita nasihat-nasihat yang lebih dalam untuk mengingat orang tua kita, bagaimana kita bersikap kepada orang tua kita, bagaimana kita menjaganya kalau dia sudah
tua nanti dan lain sebagainya. Mungkin tanpa memperpanjang waktu, kita Iya. berikan waktu kepada Al-Ustadz Muhammad Setio Nugroho LCMH. Al-waktu ya. Baik. Tafadhol Ustaz. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Saya ucapkan jazakumullah khairan Ustaz Andi Mirza di Riau Ustaz ya sekarang ya. Di Gorontalo ya. Di Gorontalo Ustaz ya. Jauh Ustaz, terlalu jauh. Di mana? Di mana? Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, Samarinda Ustaz, di Samarinda. Ya, dekat-dekat situ lah. Dekat dia, beda pulau Ustaz. Kan tadi beda provinsi. Ya, oke, siap. Ustadz Andi Mirza dan seluruh tim ya dari asatid teman-teman Al-Himmah yang telah menjadi wasilah diadakannya majelis ini. Pertama, ini adalah majelis bedah buku ya yang diadakan oleh teman-teman para asatid alumni program kaderisasi ulama Universitas Darussalam Gontor Ponorogo angkatan 17 yang dinamakan dengan Al-Himmah. Kebetulan kami juga salah satu dari alumni angkatan tersebut. Jadi kita sama-sama mahasantri di PKU 17. Pada kesempatan hari ini kita niatkan dulu ya, nawaitu ta'allumu wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardhatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabih. Buku yang akan kita bedah pada malam hari ini nanti sebenarnya akan saya sebarkan PDF-nya, tetapi kan di Instagram ini tidak bisa menyebarkan PDF kan, nggak bisa kan ya, tetapi nanti setelah bedah buku ini insya Allah akan kita share melalui panitia. Pertama ini buku yang akan kita bahas ya, jadi ini jadi ada sebuah kalau di dalam pondok pesantren itu namanya matan ya, kitab risalah atau matan bernama Al-Mangdumah Al-Uwaisiyah ya. Al-Mangdumah itu artinya matan atau kitab kecil ini berbentuk bait-bait syair ya. Bait-bait syair fi fikhi birril walidain, bait-bait syair tentang tazkiyatun nafas, tasawuf, fikih tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bait-bait syair ini dinamakan oleh penulis dengan nama Al-Uwaisiyah. Al-Uwaisiyah itu adalah penisbatan kepada seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Imam Hakim dalam Mustadraknya mengatakan Uwaisul Qarni rahibu hadhil ummah. Uwais Qarni itu dia adalah ahli ibadahnya umat Nabi Muhammad SAW. Maka nanti akan kita jelaskan kenapa kok kitab kecil ini, bait-bait syair ini dinamakan dengan Mangdumah Uwaisiyah. Kenapa? Ya. Genre buku ini kalau kita bedah ini buku Tazkiyatun Nafas atau buku tasawuf. Modelnya adalah nazam syair Arab yang biasanya dihafalkan para santri pesantren di Indonesia seperti syair Alfiyah Ibnu Malik, syair Jazariyah Tajwid, Tuhfatul Ahwat Tajwid. Itu namanya syair-syair, kitab tapi bentuknya syair. Ini juga bentuknya syair. Penulis dari kitab ini adalah Syekh ulama muda Yordan, namanya Syekh Asaduddin Al-Ayyubi. Kebetulan buku ini alhamdulillah kami langsung baca dan pelajari dan kaji bersama penulisnya. Jadi kami langsung kaji ini bersama penulisnya dengan sanad yang bersambung. Ya, artinya saudara yang hadir di kesempatan kali ini insya Allah secara barokah kami ijazai juga sehingga nanti ajarkan, amalkan, pahami, pelajari. Silahkan insya Allah sanadnya bersambung. Jadi Syekh Asaduddin Ayyubi ini seorang ulama muda dari Yordania. Salah satu karya beliau yang menjadi bestseller di internasional Cairo Book Fair itu yang berjudul Hakibah Ta'hil Al-Luwawi atau Tas Bahasa Arab. Jadi buku
itu sebanyak 6 jilid berisi 6 ilmu bahasa Arab. Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu imla, ilmu adab, dan ilmu syair. Ini salah satu karya beliau. Padahal beliau umurnya mungkin belum sampai 40 tahun. Ya. Kebetulan juga Syekh As-Sadud Al-Ayyubi ini juga mengarang bait syair yang memuat 10 sampai 14 cabang ilmu. Setiap bait syairnya kira-kira 30 bait sampai 40 bait, berarti 40 dikali 10 kira-kira 400 bait. Mencakup 10 sampai 14 cabang ilmu. Ada ilmu fikih, nahwu, balaghah, semuanya itu beliau juga banyak karangannya. Jadi memang seorang ulama muda yang produktif sekali. Kemudian sekarang kami akan memulai pertama ya sebab penulisan buku ini. Kenapa kok beliau menulis kitab kecil ini? Kenapa saya katakan kitab kecil? Karena kitab ini hanya sebanyak 7 atau 8 halaman saja. Hanya 8 halaman. Berisi 37 bait syair. Ya, 37 bait syair. Nah, ini yang gabung bersama kita ini ada Ustadz Fajar ya. Kalau Ustadz Fajar ini ngapalkan 37 bait ini sehari selesai lah. Seperti itu. Ya. Jadi bait syairnya cuma 37. Tetapi isinya itu penting-penting sekali berkenaan dengan fikih berbakti. Kenapa penting para hadirin semua? Karena kita semuanya pasti mengalami fase yaitu anak. Yang mana kita punya orang tua. Maka ilmu tentang mengabdikan kepada orang tua itu ilmu yang fardu ain. Bukan ilmu yang fardu kifayah apalagi sunnah, fardu ain. Ya. Karena berbakti itu tidak hanya pas mereka hidup, pas mereka meninggal pun ada berbaktinya. Makanya beliau mengatakan gini, kenapa kok beliau menulis kitab ini? Karena ada hadis Rasul berkata gini, ini hadisnya Bukhari Muslim. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Rasulullah, mau tahu nggak dosa paling besar itu apa? Faqala sahabah, bala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, iya kita ingin tahu dosa paling besar itu apa. Kata Rasulullah, yang pertama al-isyraku billah, syirik, mensekutukan Allah. Ini wadih, jelas. Yang kedua apa? Uququl walidain. Salah satu dosa paling besar itu adalah mendurhakai orang tua. Maka ilmu biar nggak durhaka itu bukan ilmu sunnah, ilmu fardu ain. Ini sebab kenapa Syekh As-Saduddin Ayyubi menulis buku ini. Karena itu dosa yang besar sekali setelah syirik. Dan hadisnya Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama. Kemudian sebabnya juga adalah beliau mengatakan ya, fusuwul uquqi bainal ibad wasaroyanhu fi kubaitin wanad. Banyaknya kasus durhaka ini di masyarakat. Nah, ini sebab sosial ya, sebab sosial. Fakta yang ada di lapangan. Ya, aspek sosialnya itu durhaka itu sudah di masyarakat itu merajalela. Ya, tadi ada aspek agamanya ya, dalilnya, naklinya. Nah, aspek sosialnya itu menyebarnya, meluasnya, maraknya kasus uququl walidain, kedurhakaan itu di masyarakat. Ya, jadi secara syariat dosanya besar, secara fakta di masyarakat itu kasusnya banyak. Makanya beliau menulis buku ini, yaitu Mangdumah Uwaisiyah. Ya. Jadi ini menurut kami pribadi, kefardu ainannya fikih birrul walidain ini berlaku bagi kita semua dari umur masih anak-anak sampai kita yang sudah tua 40, 50, 60 tahun. Ya. Tidak ada batas usia wajib, semuanya wajib. Ya, maka kalau kita tahu pentingnya seperti itu, maka isi kitab ini pun menurut kami itu sangat penting sekali bagi diri kami pribadi dan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat seperti itu. Ini sebab penulisan dan itu disebutkan sama beliau di halaman pertama di Muqaddimah.
Kemudian yang kedua, sebab penamaan. Kenapa dinamakan kitab ini dengan Uwaisiyah? Ya. Lah, Sayyidina Uwais Al-Qarni itu hadisnya sahih ya. Hadisnya ada di Sahih Imam Muslim. Antum nanti bisa cek. Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah mengatakan seperti ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti alaikum Uwais bin Amir lahu walidah huwa biha barrun law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al fastaghfir li fastaghfara lah. Syuf. Uwais Al-Qarni itu tabi'in, tidak ketemu Rasulullah. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu afdhalul bashar, sebaik-baiknya manusia setelah para nabi dan Abu Bakar, itu Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar itu dengar dari Rasulullah bersabda seperti ini. Nanti akan ada orang namanya Uwais bin Amir. Ini orang Yaman, Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais ini dengan ibunya itu baktinya luar biasa. Dan Uwais ini kalau berdoa langsung diijabahi Allah. Kata Nabi apa? Kalau kamu nanti ketemu Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi ini nggak ketemu Uwais karena Uwais tabi'in, nggak ketemu Nabi. Tapi kalau kamu ketemu Uwais, mintalah doa dari Uwais agar Allah mengampunimu. Bayangkan, sahabat yang derajatnya itu di bawah Nabi, disuruh Nabi untuk minta doa dari Uwais yang tabi'in. Nah, makanya kalau kita lihat ulama sejarah ya, kayak ulama-ulama tarikh kayak Imam Dhahabi, Imam Ibnu Hajar Asqalani dan sebagainya, siapakah afdhalus sahabat? Abu Bakar. Siapakah afdhalut tabi'in? Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni. Karena yang mentazkiyah, yang merekomendasikan itu langsung dari Rasulullah SAW, dan Nabi mengatakan Uwais ini terhadap orang tuanya itu sangat bakti sekali. Jadi ulama menyimpulkan ke derajat yang tinggi dari Uwais ini salah satu sebabnya adalah bakti tadi. Makanya sampai-sampai Umar yang derajatnya luar biasa pun disuruh minta doa dari Uwais yang bukan sahabat. Maka Uwais Al-Qarni. Ya. Maka dari itu buku ini sama guru kami diberikan nama Uwais untuk mengenang fadilah Uwais dan sebagai bentuk positive thinking atau tafaul agar kita bisa meneladani Sayyidina Uwais Al-Qarni. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian kita masuk ke isi kitab. Pertama, pengarang membuka gubahan syair di kitab ini dengan menyinggung hadis Rasul. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Amr ibn As. Ya. Beliau berkisah, ja'a rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang ke Rasul, ke Nabi. Wahai Rasulullah, saya ingin berjihad. Ini hadis ada di Sahih Imam Al-Bukhari. Yang mana judul hadisnya kata Imam Bukhari, Babu la yujahidu illa biiznil abawain. Bab tidak berangkat berjihad kecuali dengan izin orang tua. Ada seorang laki-laki sahabat datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin pergi berjihad. Rasulullah menimpali, qala laka abawan, apakah ibu dan ayahmu itu masih hidup? Kemudian laki-laki sahabat tadi menjawab, na'am, masih hidup wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, fafihima fajahid, berjihadlah untuk orang tuamu dulu. Nah, jadi pengarang membuka kitabnya ini dengan hadis sahih di Sahih Imam Bukhari. Jihad yang makomnya itu luar biasa tinggi. Itu birrul walidain itu lebih tinggi daripadanya. Seperti itu.
Jadi itu hadis pembukaan yang disinggung oleh pengarang. Kemudian di bait nomor 3, ya di bait nomor 3, beliau Syekh Sadun Al-Ayyubi itu menukil pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama dan fuqaha-fuqaha Islam bahwasanya hukum birrul walidain adalah wajib ain. Hukum birrul walidain adalah wajib ain. Bukan sunat, bukan wajib kifayah, tapi wajib ain. Nah, landasannya apa? Nah, ini kan penting. Landasannya apa? Landasannya adalah Al-Ankabut ayat 8. Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Allah berfirman, dan kami wasiatkan kepada seluruh umat manusia agar berlaku baik kepada orang tua. Jadi kata wa wassaina itu lebih dari sekedar wa amarna. Jadi kalau ada kata amaro itu sudah menunjukkan arti mewajibkan. Tapi kalau ada wa wassaina itu artinya pengwajiban yang ditekankan. Jadi sangat diperintahkan gitu loh. Jadi wa wassaina itu artinya dan kami sungguh sangat perintahkan, sungguh sangat tekankan. Gitu. Jadi pakai kata wasso yuwasi. Jadi lebih dari sekedar perintah amaro ya'muru. Jadi itu yang disebutkan menjadi landasan, ya, menjadi landasan pengarang kenapa fuqaha ulama, ya, orang-orang soleh, para aulia Allah itu mengatakan wajib ain, ya, itu di Quranul Karim. Ya, di Quranul Karim itu disebutkan seperti itu. Kemudian itu kurang lebih bait ketiga sampai bait ke 7 itu tentang muqaddimah, hukumnya wajib ain, kemudian landasannya dan seterusnya. Kemudian di bait nomor 8 sampai bait nomor 13, karena kita sebutkan bahwasanya total baitnya itu ada 37. Di bait nomor 8 sampai dengan bait nomor 13 itu Syekh Saduddin Ayyubi itu menyebutkan bahwasanya buku ini terdiri dari 1 tentang definisi birrul walidain. Kedua, tentang macam-macam birrul walidain. Jadi beliau bagi 2. Birrul walidain ketika orang tua hidup dan birrul walidain ketika orang tua wafat. Birrul walidain ketika orang tua hidup itu dibagi 4. Birrul walidain dengan perkataan, kedua dengan perbuatan, ketiga dengan harta, keempat dengan hati. Ya, seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, buku ini saya bikinkan mind mappingnya. Kita bikinkan petanya. Jadi buku yang kita bedah ini terdiri dari muqaddimah, terdiri dari isi, ya, muqaddimah dan isi. Ya. Muqaddimah itu berisi tentang kenapa buku ini ditulis. Terus berisi tentang hukum birrul walidain. Terus dalilnya apa? Nah, itu muqaddimah berisi tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian berisi tentang isi. Nah, isi ini dibagi menjadi 3. Jadi buku ini isinya dibagi menjadi 3. Pertama, definisi birrul walidain. Kedua, birrul walidain ketika orang tua hidup. Ketiga, birrul walidain ketika orang tua sudah wafat. Birrul walidain ketika orang tua hidup itu dibagi 4. Birrul dengan perkataan, birrul dengan perbuatan, birrul dengan harta, dan birrul dengan hati. Ya, bisa ditangkap Ustadz Andi Mirza ya. Nah, itu
inti isi dari kitab ini, petanya. Nah sekarang saya akan mencoba untuk menguraikan satu persatu isinya. Pertama kita mulai dari definisi. Definisi dari birrul walidain itu apa? Tarku ukukin wa huwa ma yu'dhihima wa kullu aktin ajroma. Jadi di bait 9 itu disebutkan definisi dari durhaka. Durhaka itu adalah melakukan hal-hal yang menyakiti keduanya. Kalau menyakitinya itu besar, maka kategorinya dosa besar. Kalau menyakitinya itu kecil, dosa juga. Tapi dosanya dosa kecil. Tapi semuanya dosa dan haram. Di segala yang membuat sakit itu masuknya durhaka. Ya, seperti itu. Segala ya, yang membuat sakit orang tua itu masuk ke kategori mendurhakai. Baik sakitnya, menyakitinya itu parah atau menyakitinya itu tidak parah. Tapi kalau menyakiti, maka itu dinamakan dengan durhaka. Seperti itu. Itu dinamakan dengan durhaka. Taib. Ini PDF-nya saya share di grup udah ya. Kemudian ada beberapa dosa ya. Ada beberapa dosa itu yang mana hukumannya itu akan ditunjukkan sama Allah di dunia sebelum di akhirat. Salah satunya itu adalah birrul walidain. Apa durhaka kepada orang tua. Jadi kata Syekh Asaduddin beliau mengatakan fahdar fa inna lil uquqi syu'ma yadhurru min qablil ma'adil yauma. Durhaka itu punya balasan sebelum di akhirat. Jadi di dunia itu akan dibalas lebih dulu. Jadi itu. Jadi ada dosa itu yang pembalasannya itu di akhirat. Dia di dunia mungkin tenang-tenang saja, tapi di akhirat nggak mungkin tenang. Tapi dosa durhaka ini pembalasannya itu mesti kontan di dunia sebelum di akhirat. Nah ini penting sekali. Jadi itu ya definisi ya tentang poin isi yang pertama definisi. Setiap yang membuat sakit itu adalah perbuatan durhaka. Kemudian kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu birrul dengan ucapan, birrul walidain dengan ucapan. Nah, itu disebutkan oleh Syekh Asaduddin Ayyubi itu di bait nomor 14, 15, 16 dan 17 disebutkan di 4 bait syair. Ya. Jadi apa itu birrul dengan ucapan? Fal awwalul birru biqaulin layni ka qauli abdin mudhnibin mubayyin. Yakni berkata dengan perkataan seperti seorang budak yang berbuat salah di depan tuan majikannya. Nah, budak salah depan majikannya itu mesti berkatanya tuh pelan-pelan sambil takut, sambil gemetar. Nah, itulah syariatnya seperti itu, fikihnya itu seperti itu. Jadi biqaulin layinin ka qauli abdin mudhnibin mubayyini, dengan perkataan seperti hamba yang berbuat salah di depan majikannya. Seperti itu. Bahkan wan naflaq ta'ima al adha, bahkan ketika kita sholat sunnah terus dipanggil ya, dan kita meyakini ini panggilannya yang urgent, maka sholat sunnah kita itu wajib untuk dibatalkan. Lalu panggilannya itu kalau kita jawab itu bisa membuat marah. Jadi bahkan sholat sunnah saja itu malah wajib dikorbankan. Ya seperti itu.
Seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk ya. Ini salah satu bentuk birrul walidain dengan perkataan. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain dengan ucapan. Ya. Seperti itu. Jadi birrul walidain dengan perbuatan yang kedua ya. Tadi birrul walidain dengan ucapan, sekarang birrul walidain dengan perbuatan. Itu disebutkan oleh penulis itu dari bait nomor 18 sampai bait nomor 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disebutkan di 9 bait. Ini banyak. Ya. Jadi kaedahnya, ya, kaedahnya sesuatu yang mubah, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang makruh, mubah, sunnah, dan makruh, itu kalau diperintah orang tua, itu bisa jadi hukumnya wajib. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang makruh, itu kalau diperintah orang tua, itu hukumnya bisa jadi wajib. Ya. Yang tidak boleh ditaati dari orang tua, itu adalah sesuatu yang pasti haramnya dan pasti membahayakan nyawa, harta. Itu enggak boleh. Ya, itu misalkan orang tua nyuruh kita untuk terjun dari lantai 5. Nah, itu jelas nggak boleh ditaati. Karena itu jelas membahayakan nyawa. Atau orang tua nyuruh misalkan minum khamr. Itu juga nggak boleh ditaati. Tapi kalau misalkan orang tua misalkan, contoh ya, seperti misalkan sholat puasa Senin. Nah, puasa Senin itu kan sunnah. Tapi orang tua tuh suruh, nah itu jadi wajib, ya seperti itu. Ya, kecuali orang tuanya itu ketika nyuruh itu hanya sekedar nyuruh biasa, kemudian anaknya bilang, wah saya nggak kuat, dan orang tuanya itu memahami, ya itu nggak apa-apa. Tapi misalkan kamu harus puasa Senin, itu jadi wajib, ya. Jadi sesuatu yang membahayakan nyawa, harta pasti, sesuatu yang haram secara pasti itu tidak boleh ditaati. Tapi sesuatu yang hukumnya boleh, sesuatu yang hukumnya sunnah atau makruh, itu kalau diperintahkan itu menjadi wajib, seperti itu. Kemudian ini kaidah di birrul walidain secara perbuatan. Kemudian juga kayak tadi ya, jihad tadi. Jihad itu kan harus izin orang tua. Tentu jihad ada dua ya, jihad fardu ain dan jihad fardu kifayah. Jihad fardu ain itu kalau terjadi penjajahan, seperti warga Palestina dijajah Israel, itu nggak perlu izin orang tua karena penjajah itu masuk ke negara. Kayak dulu zaman Belanda itu nggak perlu izin. Tapi ketika misalkan Indonesia ingin membantu Palestina, ya misalkan negara Islam di dunia ini sepakat untuk berjihad di Palestina, membantu Palestina. Nah itu izin orang tua dulu. Ya seperti itu. Itu salah satu bentuk contoh dari birrul walidain dengan perbuatan. Yang ketiga, birrul walidain dengan harta. Ya ini pentingnya. Birrul walidain dengan harta itu disebutkan. Jadi di dalam fikih, Ustaz, dalam fikih ya, terutama fikih Syafi'i, orang tua itu wajib menafkahi anak dengan 2 syarat. Anak itu tidak bisa kerja dan tidak punya uang. Kalau anak itu nggak punya uang, tapi sehat bisa kerja, orang tua nggak wajib menafkahi. Atau anak itu mungkin lumpuh, tapi dia uangnya banyak karena mungkin dapat warisan dari pamannya misalkan, atau dapat hadiah dari apa seperti itu juga tidak wajib menafkahi. Jadi kewajiban orang tua menafkahi anak itu harus terkumpul 2 syarat. Anak itu tidak mampu dan tidak bisa kerja, seperti masih kecil atau lumpuh atau gila. Tapi kewajiban anak menafkahi orang tua itu cukup dengan 1 syarat. Orang tua ini maksudnya ayah, ibu, kakek ataupun nenek.
itu semuanya dinamakan orang tua. Nah, jika orang tua itu tidak mampu, maka anak itu wajib menafkahi orang tua. Kan orang tua saya sehat, saya suruh kerja, nggak boleh. Nah, hukumnya wajib seperti itu. Tapi kalau orang tua ke anak dan anaknya bisa sehat, orang tua boleh mengatakan nggak wajib, kamu masih bisa gerak, kamu masih sehat, kamu kerja sana. Nah itu boleh. Tapi anak ke orang tua nggak boleh nyuruh kerja selama di orang tuanya itu nggak mampu, ya jadi wajib sudah. Wajib bagi siapa? Wajib bagi anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, dan seterusnya. Jadi itu bentuk birrul walidain dengan harta. Yang keempat adalah birrul walidain dengan hati. Birrul walidain dengan hati itu tidak boleh hati kita terbesit kebencian kepada orang tua. Kebencian yang terpendam. Artinya memendam rasa benci dan dendam kepada orang tua itu dosa besar juga. Itu termasuk durhaka. Walaupun yang tahu hanya diri kita sendiri. Tapi itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya kadang-kadang ada setan lewat terus membisiki untuk membenci orang tua, selama rasa yang lewat itu diperangi, ya itu tidak dosa. Tapi kalau rasa yang lewat terus dituruti, itu jadi dosa. Tapi kalau diperangi itu tidak apa-apa, karena itu bagian dari melawan godaan setan. Jadi seperti itu. Itu birrul walidain dengan hati. Jadi ada 4 ya Ustaz ya. Dengan ucapan, dengan harta, dengan perbuatan, dan dengan hati. Kemudian di bagian yang terakhir, yaitu birrul walidain setelah wafat. Nah ini apa? Apa itu? Nah ini saya sebutkan di bait nomor 31 dan bait nomor 32. Wal birru ba'dal mauti lan yang qati'ah. Hukum kewajiban birrul walidain itu tidak selesai dengan meninggalnya orang tua. Fa'an fidil ahda wadawimid du'a. Yang pertama adalah laksanakan wasiat orang tua. Misalkan orang tua punya wasiat, tolong ajar ngaji misalkan, atau tolong jaga adik, atau tolong hafalkan Quran. Jadi wasiat-wasiat itu, pelaksanaan wasiat orang tua itu adalah birrul walidain setelah orang tua meninggal. Yang kedua adalah wadawimid du'a, selalu mendoakannya. Selalu mendoakannya. Yang ketiga, wa ahlu wuddin lahuma warrohima silhum, menyambung silaturahmi kerabat nasab orang tua dan teman-teman dekat orang tua. Jadi termasuk birrul walidain itu setelah wafat adalah menyambung silaturahmi seperti Pak Lek, Bulek, Pak De, Bude, itu jelas keluarga orang tua. Juga teman akrab orang tua. Nah, itu juga termasuk bentuk birrul walidain. Ya. Wa kun li aqrabihim mukrima. Dan yang paling dekat ke orang tua, hendaknya kita melakukan silaturahmi atau pemuliaannya itu lebih daripada yang lebih jauh seperti itu. Ya ini, jadi kalau birrul walidain setelah wafat ada 3 ya. Menjalankan wasiatnya, istiqomahkan doa terhadapnya, dan menyambung silaturahmi ke keluarga dan dekat karib-karibnya seperti itu. Jadi ini isinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa ya kita sudah 40 menit dan review ini, kalau kemarin Pak Hakikul itu, Ustaz Hakikul mau review parsial atau review seluruh buku. Nah, ini kita review seluruh buku. Muqaddimah kita review, isi kita review, ada definisi, ada birrul walidain ketika hidup ada 4 macam, perbuatan, ucapan, harta dan hati, dan birrul walidain setelah wafat itu ada 3 hal. Jadi alhamdulillah seluruh isi buku ini kita review dan kita ijazahkan terhadap semua yang hadir pada malam hari ini untuk meriwayatkan matan Manzumah Uwaisiyah ini. Tentunya dengan syarat kalau mengajarkan harus paham kata per kata, nanti bisa ditanyakan. Seperti itu. Baik,
waktu dan tempat kami serahkan ke Ustadz Andi Mirza. Suara antum belum kedengaran, Ustadz. Monggo, Ustadz Andi. Sudah ada, Ustaz? Oke, Fadhal. Apakah sudah ada? Udah, Suaranya? suara antum udah. Oh, Sudah, jangan. Alhamdulillah kita telah mendengarkan beliau, Masya Allah, yang menjelaskan. Sebenarnya kalau kita baca satu-satu itu kelihatan panjang ya, tapi ini diringkas sama beliau 45 menit. Masya Allah, udah bisa memberikan gambaran yang luas tentang birrul walidain. Apa-apa saja yang wajib kita penuhi dan lain sebagainya. Dari beberapa di sini tadi kami juga sudah mencatat ya dari kenapa ini penting gitu. Karena yang disebutkan tadi, karena dia itu kalau tidak dilakukan itu termasuk dosa. Nah, dosa terbesar kedua malahannya saja setelah syirik. Betul. Nah, itu kayak seakan-akan mengatakan kepada kita buat apa mengerjakan banyak amal tapi tetap durhaka kepada orang tua, seperti itu. Nah, itu betul sekali yang antum katakan itu. Nah, gitu. Jadi ya kayak membangun istana di bawahnya di sini atas tidak air. dilandasi Membangun tidak istana di atas air. orang tua. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu yang lebih mengena itu, Ustaz. Banyakkan orang kadang angkuh, kadang tidak melihat lagi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu yang memberikan siraman kita kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin dari penonton live di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Al-Ustadz Muhammad Satyo Nugroho? Kalau saya kan masih Al-Fakir ini, Ustadz Mirza ada satu tambahan sedikit, sedikit. Penulis buku ini, Syekh Asaduddin Ayyubi, ya, penulis buku ini, itu sudah menjelaskan dengan detail 37 bait ini selama kurang lebih 4 jam. Nah, bagi para pemirsa yang ingin menyaksikan rekamannya, itu bisa di YouTube Majelis Taufiqul Mubtadiin. Jadi itu apa bacanya gitu? Dot ya? Atau apa nih? Dot ya. Ya. Dot. Ya, Taufiqul Mubtadiin. Taufiqul Mubtadiin. Ana tulis di komentar ya. Itu di sana bisa antum temukan penjelasan langsung dari penulis selama 3 sampai 4 jam, lengkap sampai hatam. Nah, sekalian judulnya, Set. Jadi langsung. Oke, siap. Oke, silakan lanjutkan, Ustaz. Ana tulis di komen ya. Oh, ini Ustaz, ada pertanyaan dari Ustadz Hakikul, Ustaz. Oke, monggo. Kira-kira Ustaz, apakah ada konsep orang tua yang durhaka kepada anaknya? Secara konsep itu tidak ada. Orang tua itu tidak disifati durhaka ya. Ya mungkin dinamakan zalim karena mungkin tidak memberikan pendidikan yang baik, tidak memberikan contoh yang mulia, tapi tidak dinamakan durhaka. Durhaka itu anak ke orang tua, itu kekhususan Allah yang diturunkan kepada orang tua, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada konsep orang tua durhaka, itu tidak ada. Berarti konsep keburukan ini nggak ada. Iya, orang tua salah, tapi nggak dinamakan durhaka. Misalkan ada kan orang tua misalkan di berita-berita itu misalkan membuang anaknya, ya kan ada kan? Ada Set. Ya itu dosa, itu maksiat, itu dosa besar, tapi tidak dinamakan durhaka. Ya. Karena konsep berbakti itu memiliki banyak turunan seperti tadi, makruh jadi wajib, sunnah itu kan kalau nggak dari privilege yang Allah turunkan itu nggak bisa seperti itu gitu loh. Ya.
Ya. Makanya konsep itu tidak ada. Wallahu alam. Ya. Lanjut teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya di sela-sela waktu kita ini? Nah, ini ada pertanyaan dari Ustaz Irfan. Ada Ustaz Irfan. Enggak, Ustaz Irfan. Ini pertanyaan Antum beliau. baca, Ustaz. Ya. Orang tua yang mana mesti saya didahulukan ketika ketiga orang tua bersamaan perintahnya, yaitu orang tua nasab, mertua, dan guru. Nah, Bagus ini yang sekali. mana Bagus. didahulukan? Bagus. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi pertama Ustaz saya sapa Ustaz Irfan, ahlan wa sahlan ya. Semoga nggak melupakan teman-teman antum ya. Selamat baru ujian tesis ya. Masya Allah. Jadi gini teman-teman ya, kalau ke mertua itu masuknya adalah menyambung kerabat. Jadi tingkatannya itu di bawah birrul walidain. Jadi mertua itu masuknya itu kerabat, paham ya? Jadi secara fikih berbuat baik kepada mertua itu harus, tapi itu tidak dinamakan birrul walidain, itu birrul, bisa dikatakan silaturrahim atau silatul aqarib, seperti itu. Diperintahkan, tapi perintahnya bukan perintah orang tua gitu loh. Walaupun di sebagian desa, adat, budaya memperlakukan mertua itu persis dengan orang tua, itu hal yang bagus gitu loh, hal yang bagus. Tapi secara adil kita katakan itu di bawah birrul walidain. Jadi kalau ada pertentangan antara orang tua, nasab, mertua, dan guru, selama itu perkara-perkara yang boleh, ya tidak mengandung keharaman yang mutlak, bahaya yang pasti, maka jelas orang tua nasab itu yang diutamakan. Oke, Ustaz? Baik, Ustaz. Oke. Itu jawabannya untuk Ustaz Irfan. Alhamdulillah beliau sudah. Sini saya tambahin perspektif usul fikih, usul fikih. Jadi silakan, Ustaz. Silakan. Perintah birrul walidain itu seperti di Quran, wabil walidaini ihsana. Terus hadis fihi ma fajahid, itu kan secara teks itu kan ditujukan kepada orang tua ini, orang tua kandung ya kan. Adapun perintah birrul walidain kepada guru, ustadz, syekh, habib, kiai itu juga ada, tapi itu kan dikiaskan ke orang tua, paham kan? Secara kias. Secara kias. Nah, maka sesuatu yang perintahnya itu sabata atau perintahnya itu terjadi dengan teks langsung disebutkan di Quran dan hadis, itu didahulukan dengan yang dari kias, dari analogi, dari permisalan, perumpamaan seperti itu. Jadi tetap ya seperti itu. Syukran. Ya. Makasih saya tambahannya, Masya Allah itu kan. Jadi kita harus istilahnya itu mendahulukan apa yang memang dari nas, habis itu baru kita mengikutinya dari kias ataupun apa yang didahulukan baiknya, seperti itu ya. Betul ya. Betul Ustaz Mirza. Mungkin ada lagi selanjutnya yang ingin bertanya dari pemirsa kita ini, Masya Allah masih banyak yang standby ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ustadz Gifta. Beliau bertanya, bagaimana bertanya bagaimana mengenai pendapat bahwa seorang anak wajib mengqadha sholat orang tua yang telah meninggal jika terdapat sholat yang bolong atau terlewat oleh ortunya. Baik, itu secara fikih nggak wajib. Secara fikih pendapat itu pendapat lemah. Sholat itu ibadah murni, ibadah masing-masing kita. Beda dengan utang ya. Utang boleh kita bayarkan, sunnah kita bayarkan karena harta. Tapi sholat itu hak manusia ke Allah. Kalau ada orang tua belum sholat dan kemudian pas meninggal sudah tobat, kita husnudzon. Insya Allah Allah terima tobatnya. Tetapi tidak ada kewajiban anak mengganti sholat orang tua, tidak ada. Bahkan
kalau dia menyolati orang tua juga nggak sah. Karena qadha itu diri sendiri masing-masing. Nah, jika ada pendapat seperti itu kita katakan itu pendapat lemah. Bukan pendapat yang menjadi sandaran para fuqaha itu. Wallahu taala alam. Ya. Seperti itu. Ini lagi ada pertanyaan lagi, Ustaz. Monggo. Dari Ustazah Zakia. Iya, Ustaz, betul. apakah seorang istri mesti izin kepada suami jika Nah. ingin mengirimi orang tuanya uang dan nafkah yang diberikan oleh sang suami? Bagus. Ustaz. Pertama, nafkah yang diberikan suami ke istri itu menjadi milik istri. Sesuatu yang sudah jadi milik itu bebas ditasorufkan karena sudah menjadi miliknya. Tapi apakah harus izin suami? Sunnah secara adab lebih baik dengan izin suami ketika ingin bersedekah ke siapapun itu. Itu disunahkan. Tapi kalau tidak izin, tidak dosa. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, banyak pertanyaan-pertanyaan. Apakah selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya terkait dengan seputar ini kan birrul walidain, otomatis dia melingkup kepada daerah keluarga gitu. Betul. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang keluarga, misalnya boleh berkaitan dengan orang tua juga. Itu Ya. dari pemirsa kita ini. Jam berapa ini? Sebelum jam 9 masih ada 6 menit. Oh iya. Ustaz. Nah, ini pertanyaan dari Ustaz Irfan lagi. Ustaz Irfan. Ya, tentang ini ya. Bagaimana hukumnya seorang anak wajib mengikuti pilihan presiden sesuai tuntutan orang tua? Apakah wajib? Gitu. Nah, Jadi ini saya jawab ya. Ini saya jawab ya. Tidak apa-apa. Ini bagus sekali. Pertama, pemilihan presiden itu sesuatu yang sangat relatif dan ijtihadi sekali. Bisa jadi gini, seorang politikus yang ustadz melihat hal yang terjadi di elit politik itu, misalkan ini benar-benar mudorot ini. Ini benar-benar kritis di negara. Sehingga bagi dia, kalau dia tidak milih pasangan nomor sekian, bagi dia itu telah terjadi kerusakan yang nyata, paham kan? Artinya ketika dia memiliki keyakinan yang seperti itu karena dia ustadz dan dia juga elit politik nasional ya, yang tahu yang terjadi di sana gitu kan. Terus dia misalkan orang tua saya nyuruh saya milih nomor 7. Sementara saya pengennya nomor 6 karena saya tahu Jakarta. Artinya dia kalau mentaati orang tua, dia seperti melakukan sebuah kebahayaan yang pasti karena dia tahu yang terjadi di sana, paham nggak? Maka paham. Kalau dia memilih seperti pilihannya, itu hal yang dibolehkan. Ini sangat relatif sekali. Tapi kayak kita lah, anggap saja saya dan antum lah, yang mana informasi kita ya paling dari media, dari ini, dan kita pun paling informasi dari debat. Kalau nggak ngikutin debat di grup WA ya nggak tahu kan, nggak niat nyari informasi lah. Ya. Ya. Terus orang tua bilang pilih ini. Ya menurut saya itu bisa, kalau orang tuanya milihnya itu misalkan memang memaksa. Kalau nggak kamu marah, ada marahnya. Kalau nggak, itu jadi wajib. Tapi kalau orang tuanya lebih baik pilih ini, dia nggak nyuruh, nggak jadi wajib. Itu relatif banget, sangat relatif dan kondisional. Setiap orang punya keadaan berbeda. Karena murni ijtihadi jidan itu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Gitu ya Ustadz, untuk Ustadz Irfan ada penerangan sedikit terkait sampai-sampai kan ada isunya berbeda pandangan ini diusir. Itu kan terlalu ini juga terlalu terbawa suasana gitu. Okay. Istilahnya. Padahal permasalahan ijtihadi. Ijtihadi sekali. Mungkin sisa berapa waktu lagi nih, Ustaz? Kita tutup dengan doa aja gimana ya? Nah, Ustaz, tafadhol, Ustaz.
Oh, ini masih ada satu lagi. Tahu gimana ya? Oh, itu enggak, ini bukan Ustadz Irfan kan? Bukan pertanyaan itu beliau pernyataan tambahan lah. Iya. Iya. Mungkin ya, Ustaz, ya. Ya, Tadi belum ya. baca. Oke, baik. Mungkin Kita tutup antum dengan pertama. bikin doa. Oke, Nah, kita berdoa. Pertama, sebelum kita tutup dengan doa, pertama saya sampaikan kepada seluruh panitia jazakumullah khairan katsiran. Semoga diberikan istiqomah dalam menjalankan acara ini dan keberkahan dan tentunya selalu berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, hadis Quran dan para ulama, para fuqaha, para sholihin, para aulia. Dan semoga saya juga minta maaf ya, yang selanjutnya saya minta maaf atas segala kekurangan saya, kesalahan dalam penyampaian dan seterusnya. Akhirnya kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya akramul akramin, ya mujibas sailin, ya ghafirat dunubi, ya qabilat taubi, ya man ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma liwalidina wa walidatina. Allahumma arhamhuma kama rabbawna shighara. Wal marda minhum Allahumma innaka antasy syafi la shifaa illa shifauka. Ishfihim 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 sifaan ajilan la yuqadiru alaman wala saqama. Allahumma ij'alil amrada fihim kafaratan lidhunub wa tahuran lil qulub wa raf'an darajat. Allahumma shifaan zahiran wa batinan wa qalban wa qaliban wa ruhaniyan jismaniyan. Allahumma amin ya rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Kami serahkan ke Ustaz Mirza, silakan. Alhamdulillah dengan berakhirnya acara dengan ditutupnya doa dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Jati Nugroho, maka berakhirlah sesi diskusi ataupun review buku ini tentang Waisiyah Fikih Birrul Walidain. Mungkin saya cukupkan pada pertemuan kali ini. Syukron jazilan kepada panitia sekali lagi. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ila liqa insyaallah. Jangan lupa direkam. Ya, Ustaz.